Halo, nama saya Nani Asyani. Terus Diana Kris Damayanti. Maria Andriani Delaperi. Saya Bernardo Saika. Agustinus Niko. Dibagi menjadi 3, yaitu saham biasa, saham treasury, dan saham preference. Ketiga saham tersebut muncul pada stockholder equity. Untuk common stock saldo normal kredit, preference stock saldo normal kredit, paid in capital index of par value common stock letak di kredit jika laba dan debit jika rugi. Sedangkan sumbangan dari pihak ketiga saldo normalnya itu adalah kredit. Keuntungan memiliki common stock dan preference stock. Common stock bisa ambil bagian dalam posisi perusahaan, sedangkan preference stock lebih didahulukan dalam pembagian dividen. Saham bisa diterbitkan di atas nilai nominal atau di bawah nilai nominal. Selisih nilai nominal dengan harga jual dicatat sebagai paid in capital in excess of par atau state value pada common stock atau preference stock. Saham memiliki 3 keterangan, yaitu authorized atau issued atau standing. Nah, berikut adalah jurnal-jurnal terkait pembelian saham, di mana untuk jurnal penjualan saham di mana harga jual lebih dari nominal, dan jurnal penjualan saham jika harga jual kurang dari nilai nominal, dan jurnal penerbitan saham untuk mendapatkan aktiva tetap. Sedangkan untuk donasi sumbangan dari pihak ketiga pemerintah maupun swasta, saldo normalnya adalah kredit. Berikut adalah jurnal-jurnalnya. Nah, untuk treasury stock itu saldo normalnya debit, sedangkan paid in capital from sale of treasury stock jika laba saldo normalnya kredit dan jika rugi debit. Nah, saham treasury dapat diterbitkan di atas nilai nominal atau di bawah nilai nominal. Selisih nilai nominal dengan harga jual dicatat sebagai paid in capital from sale of treasury stock. Untuk perhitungan nilai nominal dapat dicari berdasarkan 3 metode, yaitu LIFO, FIFO, dan weighted average. Untuk treasury stock at cost itu sudah dijelaskan pada pengantar akuntansi 2. Nah, treasury stock untuk at par value, dalam metode ini pembelian saham treasury dianggap sebagai penarikan pemegang saham, sedangkan penjualan atau penerbitan kembali saham treasury dipandang sebagai masuknya pemegang saham yang baru. Pembeli dan penjual saham treasury dipandang sebagai 2 transaksi yang terpisah dan tidak terkait. Nah, pesanan saham itu bisa dipesan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran, di mana piutang akan muncul. Nah, untuk akun-akunnya itu common stock subscribe itu saldo normalnya kredit, dan common stock subscribe receivable itu saldo normalnya itu debit. Berikut adalah jurnal-jurnalnya, di mana jurnal untuk diterima pesanan saham secara kredit adalah sebagai berikut, dan jurnal diterima uang muka atau pelunasan atas pesanan saham adalah sebagai berikut, dan jurnal penerbitan saham jika pesanan sudah lunas adalah sebagai berikut. Berikut adalah pembatalan pesanan saham. Dalam pembatalan pesanan saham terdapat 4 perlakuan. Yang pertama, mengembalikan kepada pemesan sesuai yang telah dibayar. Yang kedua, tidak mengembalikan jumlah pembayaran tersebut. Yang ketiga, mengembalikan kepada pemesan jumlah saham yang telah dibayar. Yang keempat, mengembalikan kepada pemesan sesuai jumlah yang telah dibayarkan setelah dikurangi harga atau biaya lain yang terjadi ketika dijual ke pihak lain. Berikutnya adalah dividen atau pembagian keuntungan. Terdapat 3 tanggal penting dalam pembagian dividen. Yang pertama, tanggal pengumuman, yang kedua, tanggal pencatatan, dan yang ketiga, tanggal pembayaran atau tanggal pembagian. Berikutnya adalah liquidating dividend, yang merupakan dividen yang berdasarkan pada selain laba ditahan, kadang-kadang diibaratkan sebagai liquidating dividend. Saya akan membahas tentang return earnings adalah laba yang tidak dibagi merupakan sebagian atau keseluruhan laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Return earnings dibagi menjadi 2, yaitu return earnings unappropriated dan return earnings appropriated. Saldo normal di kredit. Selanjutnya ada return earnings statement. Return earnings statement ini dibagi 2, yaitu return earnings appropriated. Yang pertama adalah return earnings appropriated 1 Januari 2012. Saldo normal di debit, angkanya dapat dilihat dari laba ditahan yang dicadangkan. Transfer from return earnings appropriated, saldo di debit dapat dilihat dari neraca awal. Return earnings appropriated di Desember 2013, saldo di kredit dapat dilihat di jurnal. Terus yang selanjutnya, return earnings unappropriated, terdapat ada return earnings unappropriated 1 Januari 2013, saldo normal di debit, laba ditahan yang dicadangkan. Dan net income, saldo di debit dapat dilihat dari neraca awal. Selanjutnya ada transfer to return earnings appropriated, saldo di debit dapat dilihat di income statement. Dan ada cash dividend, saldo normal di debit dapat dilihat di jurnal.
ada common stock saldo normal debit dapat dilihat di jurnal, dan ada returning unappropriated 31 Desember saldo di kredit dapat dilihat di jurnal. Lalu di total returning 31 Desember 2013 saldo di kredit. Selanjutnya ada stockholder equity dalam balance sheet. Dibagi menjadi dua, itu di bagian kiri ada current asset, ada fixed asset sama intangible asset. Lalu dijumlah jadi total asset, dan sebelah kanan ada current asset liabilities, long term liabilities, stockholder equity, lalu ada total liabilities dan stockholder equity. Selanjutnya itu ada stockholders equity. 10% per stock par value 20.000, bla angka didapat dari harus diperhitungkan berapa lembar dan nilai yang otoritas diterbitkan dan beredar. PSI excess of par per stock itu angkanya sebesar PSI yang ada di jurnal. Per stock subscribe 3.000 share itu angkanya berdasarkan yang dipesan. Common stock par value 10.000 berdasarkan diperhitungkan berapa lembar dan nilai otoritas terbit dan yang beredar. Terus PSI excess of par common stock itu sebesar PSI yang dijurnalkan. Ada common stock dividend distributable sebesar CS yang diumumkan di jurnal. PSI from sale of treasury stock itu sebesar PSI yang jurnal. Net capital itu angkanya jika ada donasi. Lalu ada returning itu bagi menjadi dua, ada unappropriated itu angkanya berasal diambil dari returning statement. Kalau appropriated for plan expansion itu dilihat dari returning statement. Lalu ada treasury stock itu angkanya dilihat dari neraca awal dan jurnal nilai dan jumlahnya. Selanjutnya ada stock split. Tujuan stock split adalah untuk menurunkan harga pasar per lembar saham sehingga dapat menarik banyak investor untuk ikut ambil bagian sebagai pemegang saham dari perusahaan. Proses pemecahan saham ini tidak mempengaruhi saldo akun laporan keuangan sehingga tidak dicatat dalam ayat jurnal. Selanjutnya ada stock conversion atau konversi saham, adalah stockholder sesuai dengan syarat perjanjian saham atau kebijakan perusahaan mungkin diizinkan untuk menukarkan sahamnya dengan saham dari kelas lain. Biasanya adalah dari saham preferen ke saham biasa. Dalam hal ini tidak ada keuntungan ataupun kerugian yang diakui oleh investasi atas konversi saham karena hanya merupakan pertukaran dari satu ekuitas ke ekuitas lainnya. Berikut saya akan membahas contoh soal equity financing PT XYZ yang berhubungan dengan treasury stock. Pada soal ini diminta membuat ayat jurnal dengan metode par value. Berikut soalnya. Nomor 1. Pada 1 November 2019, PT XYZ menjual 5.000 lembar saham biasa bernilai pari 1.750 per lembar pada harga 2.000 per lembar. Penjualan ini digunakan untuk mendapatkan tanah seharga saham. Untuk itu, penerbitan common stock dicatat sebagai penerbitan common stock. Jurnalnya tanah atau land pada common stock dan paid in capital in excess of par common stock. Nah, besarnya nilai tanah itu adalah 5.000 lembar saham biasanya tadi dikalikan dengan harga pasarnya yaitu 2.000 per lembar, sehingga didapatkanlah 10 juta. Lalu untuk common stocknya itu besar nilainya 5.000 lembar dikali dengan harga pari common stock itu yaitu harga 1.750, sehingga didapat nilainya 8.750.000. Nah, untuk selisih antara tanah dengan common stock itu dimasukkan ke paid in capital in excess of par sehingga didapatkan sebesar 1.250.000. Soal nomor 2. Pada 10 Januari 2020, sebanyak 2.300 lembar saham biasa ditarik kembali pada harga 2.150 per lembar. Nah, ini dicatat sebagai buyback common stock. Untuk jurnalnya itu treasury stock dan paid in capital in excess of par common stock pada cash. Untuk besaran nilai treasury stocknya itu adalah 2.300 lembar dikalikan dengan nilai parinya. Nilai pari tadi saham biasa, terus harga 1.750 sehingga didapatlah 4.025.000. Untuk nilai paid in capital in excess of par-nya itu adalah 2.300 lembar saham biasa yang ditarik tadi dibagi dengan total saham yang beredar di pasar, yaitu sebesar 5.000 lembar dikalikan dengan 1.250. 1.250 ini dapat dari sini, sehingga didapatlah nilai sebesar 575.000. Nah, untuk cashnya itu dapat dari 2.300 lembar saham biasa tadi dikalikan dengan tadi harga belinya itu 2.150 per lembar, sehingga dapat 4.945. Nah, kan di sini kan ada di kredit dan debit kan terjadi selisih. Nah, sisanya itu kalau di debit masuknya ke retained earning. Sisanya yaitu sebesar 345.000. Lalu soal nomor 3, pada 28 Februari 2020, sebanyak 1.700 lembar saham treasury ini dijual kembali pada harga 2.500 per lembar. Nah, sisa saham treasury ditutup seluruhnya. Nah, di sini kita mencatat dua jurnal ya. Yang pertama itu ada jurnal jual treasury stock-nya, yaitu isinya cash pada treasury stock dan paid in capital from treasury stock. Besaran nilai cashnya yaitu 1.700 lembar saham treasury dikalikan dengan 2.500 per lembar, itu dikalikan dengan harga pasarnya
sehingga didapatlah 4.250. Nah, untuk treasury stocknya itu 1.700 lembar dikalikan dengan 1.750, yaitu harga parinya si saham treasury itu atau saham biasa value common stock itu nilainya 2.975.000. Nah, untuk selisihnya tadi maka masuknya ke PT Capital sebesar 1.275.000. Nah, untuk sisa saham treasury itu sebenarnya itu terus bagian retirement treasury stock. Untuk jurnalnya yaitu common stock pada treasury stock. Dan salah nilainya itu didapat dari tadi selisihnya antara kan sisa sahamnya itu berarti kan yang ada tadi saham treasury kan ada jumlah 2.300 lembar ini. Maka 2.300 dikurangi dengan 1.700 dapatlah sebesar 600 lembar. Lalu dikalikan dengan nilai parinya, sehingga didapatlah nilai sebesar 1.050.000. Berikut ini merupakan contoh kasus equity financing yang terjadi pada PT NGU. Yang pertama, pada tanggal 1 Maret 2020, PT NGU menjual 750 lembar 10% convertible preferred stock bernilai par Rp20.000 per lembar pada kurs 120. Setiap lembar saham preferred dapat dikonversi menjadi 2 lembar saham biasa yang bernilai par Rp10.000 per lembar. Jadi untuk jurnalnya pada tanggal 1 Maret tersebut yaitu jurnal penerbitan preferred stock. Dapat dilihat jurnalnya adalah cash pada preferred stock dan pada paid-in capital in excess of par preferred stock. Paid-in capital excess ini timbul karena ada selisih antara cash dan preferred stocknya itu. Nilai cashnya itu bisa dihitung dari lembar jualnya yang jual itu 750 lembar dikali dengan nilai parnya pada saat itu, yaitu 20.000, terus dikali juga dengan kurs pada saat itu, kursnya 120.000, jadi hasilnya 18 juta. Untuk preferred stocknya sendiri itu jumlah lembar saham yang dijual dikali dengan nilai par pada saat itu, terus hasilnya 15 juta. Nah, dapat dilihat paid-in capitalnya jadi 3 juta selisih antara cash dan preferred stock. Lalu pada tanggal selanjutnya, pada tanggal 30 November 2020, terdapat investor yang mengkonversi 250 lembar saham preferred tersebut saat harga pasar saham biasa sebesar 12.000 per lembar. Untuk jurnal konversi preferred stock ke common stock ini, jurnalnya adalah preferred stock, ada paid-in capital in excess of par preferred stock pada common stock dan pada paid-in capital in excess of par common stock. Nilai preferred stocknya itu sendiri didapat dari jumlah lembar yang dikonversi itu, terus dikali dengan ini harga jualnya pada saat itu, yaitu pada saat tanggal 1 Maret itu kan harga jualnya kan 20.000 per lembar, jadi 250 lembar dikali dengan Rp20.000, hasilnya 5 juta. Lalu untuk paid-in capital in excess of par preferred stock ini untuk menghitungnya jumlah lembar yang dikonversi dibagi dengan jumlah lembar yang dijual. Jadi yang dijual pada tanggal 1 Maret kan 750. Nah, yang dikonversi hanya 250, jadi 250 per 750 lembar dikali dengan jumlah paid-in capital in excess of par preferred stocknya dikali 3 juta. Nah, jadi hasilnya 1 juta. Untuk common stocknya sendiri jumlah lembarnya dikali dengan harga lembarnya, harga per lembarnya 500 lembar dikali dengan 10.000 jadi 5 juta. Nah, muncul paid-in capital in excess of par of common stock itu juga 1 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2020, PT NGU mengumumkan dividen tunai bagi pemegang saham preferen. Jurnal untuk pengumuman dividen tunai saham preferen yaitu cash dividen pada dividen payable. Nah, ini angkanya di situ 1 juta didapat dari 500 lembar dikali dengan 20.000 dikali dengan 10%-nya, jadinya 1 juta. Lalu pada tanggal 16 Desember 2020, PT NGU mengumumkan pembagian dividen saham kepada pemegang saham biasa. Setiap pemegang 25 saham biasa akan menerima 1 lembar saham biasa. Kurs pada saat itu adalah 170. Nah, untuk jurnalnya pengumuman dividen saham itu stok dividen pada stok dividen distributable dan paid-in capital in excess of par common stock. Nilainya itu 340, itu didapat dari jumlah lembarnya yang dijual pada awal itu 500 per yang dibagikan. Tadi yang dibilang kan setiap 25 saham biasa akan menerima 1, jadi dibagi 25. Terus dikali dengan nilai parnya saat itu dikali kursnya. Kurs pada saat itu, kursnya di situ disebutkan 170%. Jadi 500 lembar per 25 lembar dikali 10.000 dikali 170%. Tadi didapatlah 340.000 itu. Stok dividen distributable didapat dari jumlah lembarnya dikalikan dengan nilai par pada saat itu. Jadi 20 lembar dikali dengan 10.000 jadinya 200.000. Nah, di sini muncul paid-in capital in excess of par of common stock. Itu selisih antara dividen sama stok dividen distributable. Jadi didapat 140.